Jakarta, kembali lagi di Ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai wacana sekolah tatap muka dari segi protokol kesehatannya di saat virus corona masih ada di sekitar kita. Saat ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak dan konsultan tumbuh kembang, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Sally. Jadi saya langsung bertanya nih, Dok, terkait wacana sekolah tatap muka. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah? Yang harus disiapkan sebenarnya ada beberapa. Satu SDM-nya ya. SDM itu termasuk guru dan perangkat di sekolah, kemudian orang tua dan juga anaknya. Kedua adalah sarana prasarana, terutama di sekolah. Dan juga pendukung di luar sekolah yang bisa membantu memonitoring dan evaluasi apakah sekolah itu layak untuk melakukan sekolah tatap muka. Ya, jadi kita harus punya stakeholder lain ya di luar pendidikan. Nah, sebenarnya protokol yang harus disiapkan untuk mempersiapkannya diawali mulai misalnya ditetapkan bulan A gitu ya. Mungkin 1-2 bulan sebelumnya kita melakukan sosialisasi ya, bukan terhadap guru saja tapi juga kepada orang tua dan kepada anak ya, mempersiapkan kembali untuk tatap muka. Itu bisa beberapa topik yang akan disampaikan. Nah, kemudian untuk persiapannya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Ada beberapa istilah nih Felis ya. Yang pertama disebut eliminasi. Eliminasi itu adalah mengurangi jumlah orang ya yang ada di sekitar situ. Jadi harus dianalisis jumlah orang yang bekerja, berikut penjadwalannya, staf yang memiliki gejala mirip seperti gejala COVID ya, atau kontak erat pada saat sekolah berlangsung. Itu harus diliburkan ya. Kemudian membatasi pengunjung ya, jadi benar-benar yang datang itu ada hanya anak yang bersekolah. Misalnya eliminasi untuk kegiatan asumsikan 3-6 bulan pertama dulu. Jadi jangan langsung buka seluruhnya, kita batasi 3-6 bulan. Yang disebut eliminasi contohnya membatasi jumlah orang yang hadir di sekolah. Jadi guru dan staf tata usaha yang hadir hanya bertugas pada hari tersebut ya. Kan jadi gurunya bergantian, tata usahanya juga. Kemudian siswa yang hadir juga bergantian. Diusahakan di dalam ruangan duduk berjarak minimal 1,5 meter antar siswa. Jadi mungkin kira-kira 50% ya dalam satu waktu. Kemudian staf pendukung misalnya pekarya, cleaning service hanya bertugas mungkin 1-2 orang ya. Dan kantin harus tutup. Jadi tidak ada makan bersama. Jadi istilahnya anak itu masker itu tidak boleh dibuka. Jadi kalau masker tidak boleh dibuka kan berarti dia tidak boleh makan bersama, tidak boleh minum terlalu sering ya. Nah, kemudian yang tadi disebut substitusi contohnya adalah kegiatan tatap muka hanya dilakukan untuk pembelajaran yang membutuhkan keterampilan. Kegiatan belajar lain diupayakan tetap secara daring. Jadi kombinasi antara tatap muka dengan daring. Kemudian yang berikutnya engineering control. Misalnya di sekolah apa? Pembersihan seluruh permukaan meja ya menggunakan desinfektan dilakukan tiap hari sebelum pembelajaran dimulai dan sesudahnya. Selama kegiatan di ruangan harus terbuka. Jadi AC matikan, biarkan jendela terbuka ya. Dan yang paling penting adalah penyediaan fasilitas cuci tangan ya, dengan air mengalir dan sabun. Kalau itu tidak bisa banyak, kita boleh pakai hand scrub ya, tetapi alkoholnya harus 70%. Dan siswa harus diingatkan setiap saat untuk lebih sering cuci tangan atau dengan hand scrub. Nah, kemudian bagaimana dengan administration control? Di sini setiap sekolah harus membuat kebijakan sekolah. Kita sosialisasikan kepada guru, karyawan, juga orang tua. Kemudian ada baiknya membuat kuesioner online untuk screening mandiri ya berdasarkan ada tidaknya riwayat kontak dan gejala yang dirasakan. Karena anak itu bisa sebagai sumber penularan. Mungkin dia tertular dari orang tuanya, tetapi tidak ada gejala. Jadi bisa. Kalau ada di rumahnya yang kontak positif, berarti anak tersebut tidak boleh sekolah.
Kemudian pertanyaannya misalnya namanya ya, apakah ada kontak dengan orang yang terinfeksi COVID, terkonfirmasi dalam 14 hari, apakah ada demam dalam 14 hari terakhir, apakah ada batuk pilek ya atau diare atau sesak napas. Nah, nanti kuesioner tersebut harus dinilai oleh petugas khusus di sekolah. Jadi setiap mau masuk itu harus mengisi kuesioner. Kalau terlihat ada hal-hal yang mencurigakan, kita anjurkan mereka tidak bersekolah dan dianjurkan untuk ke sarana kesehatan. Nah, diharapkan harus ada pengecekan suhu ya di pintu masuk. Nah, sebaiknya pintu masuk dan pintu keluar itu harus dipisahkan. Kemudian jangan lupa memasang tanda-tanda tidak boleh berkerumun, tidak boleh makan. Tunjukkan arah masuk dan arah keluar. Kemudian untuk personal protective equipment diharapkan semua wajib menggunakan masker bedah atau masker kain yang berlapis 3 secara terus-menerus. Dilepas kalau minum. Ya, jadi makan karena butuh waktu, jadi sebaiknya makan tidak di sekolah. Face shield boleh dipakai untuk mencegah anak tersebut tidak menyentuh bagian-bagian tubuh, terutama mata, hidung. Jadi kita boleh anjurkan memakai face shield. Itu beberapa yang kita sarankan untuk persiapan. Dan yang utama berkali-kali disampaikan bahwa harus ada izin orang tua. Jadi walaupun sekolah udah tatap muka, orang tua tidak mengizinkan, sekolah tidak boleh memaksa. Hampir 10 bulan lebih ya, mendekati 10 bulan anak di rumah, dan ada beberapa yang terkendala dalam belajar secara daring ya, baik dari anaknya maupun dari orang tua yang menemani. Guru juga harus mengantisipasi, mungkin bisa mendeteksi ada masalah perilaku nggak pada anak tersebut, atau orang tuanya kita edukasi. Kalau anaknya tambah tantrum, tambah emosional ya, mungkin dia yang justru diprioritaskan untuk hadir. Yang khawatir adalah anak SD yang sudah di atas kelas 4, SMP dan SMA yang banyak ke sekolah sendiri kan, berangkat sendiri. Nah, pulangnya itu dia yang guru gimana monitornya, apakah dia langsung pulang ke rumah atau tidak, itu yang lebih riskan. Jadi itu yang mungkin benar-benar harus dipahami. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang tua yang ingin anaknya untuk masuk sekolah kembali karena mereka udah give up nih, nggak bisa temenin, nggak mengerti pelajarannya. Ya, jadi itu yang mereka selalu keluh kesahkan. Jadi dok, seperti apa kriteria sekolah yang layak untuk menerapkan pembelajaran tatap muka itu? Kalau sekolahnya sebenarnya dari Dikdas itu dia punya checklist. Nah, tadi kalau yang saya sampaikan itu kan ada yang bagian sekolah yang harus memfasilitasi ya, contohnya cuci tangan. Terus tadi pintu masuk, pintu keluar kalau bisa tidak sama. Kemudian sarana meja itu ya dalam kelas harus dikurangi. Dan satu lagi tadi desinfektan itu penting, harus dilakukan setiap hari sebelum anak itu mulai sekolah di seluruh tempat. Jangan juga menyediakan tempat cuci tangan tapi airnya tidak mengalir, kemudian tidak ada sabun ya, jadi itu harus disiapkan. Satu lagi harus punya alur. Kalau tiba-tiba nih anaknya demam, waktu datang nggak demam dia, ternyata pada selama 3 jam sekolah itu dia ternyata demam. Harus kemana alurnya? Itu harus jelas rujukannya kemana. Apakah langsung telepon orang tuanya suruh diambil atau boleh ke puskesmas ya? Nah, ini harus koordinasi dengan puskesmas setempat. Ya, dan itu semua koordinat itu harus tertulis. Kemudian bagaimana memberikan edukasi kepada siswa yang secara tingkatan dan usianya berbeda, Pak? Kita memberikan edukasi, kan kita harus tahu usia anak. Anak balita beda caranya kita memberikan edukasi ya. Tapi intinya 3 itu sebenarnya kan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu cara menyampaikannya beda-beda. Atau mungkin ada testimoni temannya pernah sakit, mungkin dia merasakan sakitnya, merasakan harus dirawat. Kan kalau anak remaja yang didengar teman sebayanya kan. Nah, dari segi orang tua dan anak nih Prof, apa yang harus dipersiapkan selain mungkin membekali anak dengan minum vitamin sebelum berangkat ke sekolah? Anak-anak itu sudah lama nggak ketemu temennya ya. Itu tadi yang harus dipasang pakai spanduk besar-besar bahwa tidak boleh berkerumun. Kadang-kadang guru lupa makan di ruang guru rame-rame. Nah, itu kan masing-masing belum tahu dia sehat atau enggak. Jadi kalau makan tidak boleh berhadapan, sendiri-sendiri
masih pojok sana untuk mengkonsumsi makanan yang dia beli. Intinya itu saja, sama jangan lupa cuci tangan. Orang tua mungkin tadi kalau anak prasekolah kan memang diantar jemput ya. Nah, pengawasan orang tua untuk anak itu kembali ke rumah itu harus dibicarakan dengan benar, terutama anak-anak besar ya, anak SMP, SMA. Memang bukan tanggung jawab sepenuhnya sekolah ya, begitu anak pulang. Jadi bagaimana mekanismenya orang tua mengawasi bahwa anaknya setelah pulang sekolah pulang. Karena kalau kita lihat kasus pada kelompok anak, yang banyak itu anak remaja, ya, bukan anak bayi. Terakhir nih Prof, tips agar anak tetap sehat dan imunnya tetap bagus selama pandemi bagaimana Prof? Ya, untuk meningkatkan daya imun atau daya tahan tubuh, yang pertama satu nutrisi ya. Nutrisinya apa sih? Gizi seimbang. Gizi seimbang apa sih? Jadi kalau dilihat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu tetap diberikan. Suplemen boleh nggak diberikan? Boleh diberikan. Suplemen beberapa biasanya menggunakan vitamin C atau yang mengandung zinc ya. Tapi berikan secukupnya. Nggak usah sehari 3 kali kalau vitamin, cukup sekali sehari. Yang kedua adalah tidur cukup, minimal 9 jam. Aktivitas fisik memang harus dilakukan. Jadi jangan hanya anak di depan monitor, main HP, nonton, menjadi tidak bugar. Itu aja yang penting. Makan, aktivitas fisik, dan tidur. Tidur yang baik itu meningkatkan imun. Jangan suka begadang. Terima kasih Prof. Oke warga Jakarta, sekian dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Untuk mengetahui data perkembangan kasus COVID-19, dapat mengakses website corona.jakarta.go.id. Kita perlu bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, jangan pernah bosan untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.